Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, nah di sini kita ada bahan sisir lagi kawan-kawan ya. Jadi inilah bahan sisir yang nomor 2, dan untuk ukuran di sini hampir sama besar dengan yang kemarin saya pruning kawan-kawan ya. Nah untuk bahan sisir ini juga karakter atau gaya pertumbuhan pohonnya seperti bergaya twin kawan-kawan ya, atau berbatang dua. Nah di sini untuk batang yang kecil ini sudah memiliki percabangan dan perantingan, begitupun dengan cabang-cabang yang lainnya. Nah untuk usia di sini dengan yang kemarin itu usianya kisaran 4,5 tahun kawan-kawan ya. Nah untuk bahan sisir yang kedua ini juga kita akan proses cutting untuk beberapa di bagian perantingan atau percabangan, agar nanti bisa menumbuhkan perantingan yang kompak kawan-kawan ya. Karena kalau bahan sisir, kalau pertumbuhannya kurang kompak, biasanya yang lainnya tuh bisa kalah kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita akan proses cutting dulu beberapa untuk bagian perantingan, dan nanti juga kita akan sekaligus sedikit beri pupuk tambahan di bagian media kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, mohon maaf tadi ada gangguan. Tadi sebenarnya kita sudah mulai dari sana, tapi videonya tadi ada gangguan sedikit agak dan terjeda. Nah jadi untuk di bagian sini ya tadi sudah kita cutting atau kita pruning untuk di bagian batang induk yang kecil ini, dan di situ kita tinggal merapatkan perantingannya saja kawan-kawan ya. Nah di sini untuk di bagian percabangan yang di sebelah kanan kalau dari depan, nah di sini juga kita akan cutting beberapa kawan-kawan ya. Nah, contoh seperti ini, kita akan cutting dulu agar yang lainnya itu nanti bisa membesar kawan-kawan ya. Nah, di sini juga kawan-kawan, cutting saja ini. Nah seperti itu. Dan mohon maaf kawan-kawan, tadi ada panggilan darurat sebentar. Biasa kalau agak pagi ini biasanya ada panggilan darurat sebentar. Nah kita akan mulai dari sebelah sini lagi kawan-kawan ya. Nah di sini kita ada bagian ranting yang harus sudah kita pangkas juga. Nah pangkas saja di situ. Jadi nanti semua ini kan saya pangkas kawan-kawan ya, biar pertumbuhannya bisa serempak lagi. Nah ini kita pangkas saja. Sini juga. Nah di sini juga di bagian bawah kan kita pruning atau kita cutting saja ranting-rantingnya. Untuk durinya saya belum hilangkan kawan-kawan, karena agak susah. Kalau kita pruning sekarang, durinya itu biasanya mengenai daunnya nih. Jadi nanti kita pruning saja pada saat proses pergantian media total kawan-kawan ya. Nah mungkin sudah agak sedikit terlihat untuk susunannya. Coba saya cutting di sini. Dan yang ini juga.
Nah, ini kita cutting serempak saja dulu kawan-kawan, agar yang lainnya nanti bisa muncul. Nah, ini terlalu di pangkal. Kalau saya biasanya kalau bisa di bagian ranting-ranting ini tak press cutting saja kawan-kawan, atau kita main cutting saja untuk membuat perpecahan. Karena kadang-kadang kalau tangannya mengawat ranting-ranting yang kecil ini sudah mulai apa namanya kawan-kawan, sudah mulai sakit, kena durinya itu. Jadi kadang-kadang kalau kita pruning, kita hilangkan juga durinya itu, kadang-kadang menghambat pertumbuhan kawan-kawan ya. Karena sisir pertumbuhannya itu memang seperti ini di alamnya, berduri, dan coba kalau durinya gitu kita hilangkan, biasanya kurus kawan-kawan ya rantingnya tuh. Karena kalau dia bocor getahnya itu, dia tuh nanti akan semakin kurus kawan-kawan ya. Jadi kalau saya tak coba main cutting saja kawan-kawan ya, untuk di perantingan khususnya. Nah, kita lanjut di bagian atasnya. Ini dulu sebenarnya sempat jadi sedikit kawan-kawan ya, tapi kita ulang lagi karena ukuran cabangnya terlalu kecil, jadi membuat perantingan itu agak apa namanya, agak rawan kawan-kawan ya, terlalu kurus. Nah, jadi kita ulang lagi. Nah, oke kawan-kawan, kita lanjut sebelah sini lagi. Kalau di bagian mahkota ini sudah apa namanya, tinggal merapatkan saja kawan-kawan ya. Ini sebenarnya mau saya ulang kawan-kawan di bagian mahkota ini, terlalu apa namanya, agak tinggian sedikit, tapi kalau kita ulang takutnya nanti dia pertumbuhannya kurang bagus kawan-kawan. Karena sisir itu kadang-kadang kalau kita ulang biasanya bisa macet kawan-kawan. Kecuali kita besarkan lagi medianya kawan-kawan. Nah, di bagian belakang kita pruning juga sedikit. Nah, ini di bagian belakang saya akan cutting juga kawan-kawan. Nah, apa namanya, potong sedikit kawatnya dulu. Coba saya cutting di sini saja, seperti itu. Nah, ini bisa kita besarkan lagi sedikit saja kawan-kawan ya, karena nanti kita akan cutting di bagian sini. Kalau kita cutting bisa saja kawan-kawan ya, tapi kita membesarkan itu nanti dengan menggunakan ranting kawan-kawan ya, atau ranting seperti ini. Nah, ini kan saya potong saja kawan-kawan ya di bagian sini. Jadi kita besarkan pakai ranting aja. Karena kadang-kadang kalau pertumbuhan yang satu ngelos, yang panjang itu kita beri kesempatan, biasanya yang lainnya itu dikalahkan kawan-kawan ya. Apalagi kalau medianya subur. Jadi biar apa namanya, biar serempak saja dah kawan-kawan ya. Kita menggunakan tarikan yang serempak di bagian-bagian perantingan yang lainnya juga. Nah, sekarang kita akan coba sesuaikan lagi kawan-kawan ya, biar apa namanya, tidak terlalu, kita perhatikan dulu secara dekat. Nah, di bagian sini
akan saya coba pendekkan lagi sedikit rantingnya, biar nanti perpecahannya itu bisa dekat kawan. Sebenarnya sih kalau luas ranting sisir itu agak pendek kawan-kawan ya pertumbuhannya. Dia sama seperti sancang, agak pendek kawan-kawan. Ini kita sesuaikan lagi bagian bawahnya. Jadi ini kita hanya akan main cutting saja kawan-kawan ya. Yang penting tidak terlalu bertabrakan sekali kawan-kawan. Daun-daun yang agak di bawah coba saya seleksi sedikit. Nah, di bagian sini sudah saya sesuaikan dulu. Nah, di bagian atas kita tinggal mengurangi daun-daun yang agak di bawah saja. Seperti ini. Ini kalau kondisi di bagian mahkota dia sebenarnya agak kurang subur kawan-kawan ya. Karena tadi kan di bawah masih ada tarikan besar. Jadi di bagian atas ini agak kalah tarikannya kawan-kawan. Nah, di bagian mahkota juga nanti kita akan press cutting saja kawan-kawan. Nah, di sini ada satu tunas yang akan kita jadikan cabang ke belakang saja nanti kawan-kawan. Ini sudah mengulang berapa kali kawan-kawan? Ada 3 kali kawan-kawan. Kita perhatikan agak jauh sedikit. Nah, jadi untuk susunan percabangannya seperti itu kawan-kawan. Di situ kita tinggal merapatkannya saja. Mudah-mudahan saja ini kesuburannya nanti lebih bagus kawan-kawan. Nah, ini nanti mungkin akan kita agak sedikit turunkan. Nah, untuk media nanti kita akan tambahkan sedikit pupuk kawan-kawan ya, seperti pupuk dekastar. Tetapi ini nanti kan saya angkat dulu kawan-kawan ya, dan kita sedikit kurangi akar yang terlalu banyak atau akar-akar serabutnya itu, agar nanti bisa meremajakan akarnya lagi kawan-kawan ya. Jadi kalau sisir itu wajib peremajaan akar juga kawan-kawan. Kalau akarnya terlalu penuh biasanya terjadi pembusukan di bawah kawan-kawan ya. Tetapi nanti pada saat kita melakukan proses pergantian media sedikit, kita bisa kasih insek media kawan-kawan ya, seperti puradan, biar biar kondisi media itu tetap sehat kawan-kawan ya, biar tidak ada bakteri atau yang lainnya. Nah, ini nampaknya kurang turun sedikit, nanti akan saya turunkan. Coba saya ambilkan yang lagi satu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi inilah yang lagi satu. Jadi dulu saat kita mengambil di alam itu barengan kawan-kawan ya, tapi ini yang pertama dan itu yang kedua. Dan di sini kebetulan untuk kayak pertumbuhan pohon agak-agak mirip atau bergaya twin atau berbatang dua. Namun ini dia lebih mengalami kerusakan di alam kawan-kawan ya.
Jadi meskipun dia mengalami kerusakan seperti di alam ini, karakternya sangat kuat kawan-kawan ya. Dia tidak mudah terkena penyakit lagi. Namun tetap kita rawat dengan intensif kawan-kawan ya, baik itu untuk di perawatan di bagian media maupun di bagian batang induk khususnya kawan-kawan ya. Nah, kalau di bagian batang induk ini, kalau kita bisa carikan insek batang itu kawan-kawan ya, seperti produk Ditan itu kawan-kawan, kita aplikasikan setiap 3 atau 5 bulan sekali kawan-kawan ya. Nanti kan kita perhatikan kalau sudah agak kurang, kita oleskan lagi, itu agar batangnya ini tetap awet kawan-kawan ya, atau terjaga. Nah, untuk yang ini juga tidak kalah menarik kalau kita apresiasikan secara natural saja kawan-kawan ya. Jadi yang dua ini saya sudah rawat hampir 4,5 tahun kawan-kawan ya. Nah, di sini untuk perjalanannya juga untuk yang kedua ini sering mengalami pengulangan kawan-kawan ya. Karena kita kan kadang-kadang bermain bonsai itu ada saja yang dirasa agak kurang pas kawan-kawan ya. Nah, yang ini aja sudah saya coba ulang lagi. Mudah-mudahan saja komposisi percabangannya masing-masing ini bisa agak terlihat sesuai kawan-kawan ya. Nah, jadi inilah koleksi bahan sisir yang saya miliki. Jadi ini juga salah satu contoh bagaimana kita cara membudidaya sebuah pohon kawan-kawan ya. Meskipun kita tidak program dari cangkokan, tetapi kita bisa ambil salah satu atau dua dari alam seperti ini, dan kita budidayakan atau kita program dengan cara seperti ini saja kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini kita akan cukupkan dulu. Semoga bisa cukup menginspirasi atau bermanfaat. Kita akan cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam berkarya.